Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi Wuling Cortez yang mana saat ini cukup jarang yang melakukan modifikasi yang rapi kayak yang di samping mobil kita. Nah, nanti kita akan ngebahas langsung sama orang yang melakukan modifikasi mobil ini. Untuk itu, ikuti terus video ini. Nah, sekarang kita langsung sama modifikatornya nih, Om Duran. Terima kasih Om, udah mau datang ke sini nih Om. Sama-sama Om, terima kasih udah diundang lagi Om. Ini yang kedua kalinya nih Om Duran ke sini, dan kali ini Om Duran melakukan modifikasi untuk Wuling Cortez nih Om ya. Iya, Wuling Cortez Om. Boleh ceritain dulu nggak? Ini basically Wuling Cortez tahun berapa nih Om? Ini sebenarnya ini yang paling baru sih Om. Paling baru nih ya? Iya, jadi 2020 lah ya sebenarnya. Cuman ini 2021-nya. Oke. Nah, terus ini dia tipe yang paling tinggi juga Om. Tipe paling tingginya nih ya, tinggi, makanya ya. penampilannya emang kelihatan mewah sini ya. Iya. Jadi dia udah, kalau disebutnya Type L ya. Type L ya? Type L, iya. Oke. Nah, boleh ceritain dulu nggak? Ini kita langsung aja deh ngebahas modifikasinya nih, karena nih mobil pada saat di jalan emang langsung mengundang perhatian. Apalagi penampilan depannya nih, gara-gara lampunya udah kelihatan mewah, terus grillnya segala macam, dan ternyata dia punya body kit. Iya. Nah, gimana caranya nih bisa dapetin body kitnya? Setahu saya belum ada nih body kit untuk ini nih Om. Nah, justru itu Om. Justru ini kita di sini lagi mencoba untuk mengembangkan Om, lagi ngeriset. Oke. Untuk membuat body kit yang paling dibilang apa ya, cocok lah padu padannya untuk si Cortez ini. Oh gitu. Jadi ini emang betul-betul emang ini uji coba pertama kita, dan ini body kit pertama kita nih Om, yang kita coba ke Cortez gitu, supaya ya kita lihat nih penampilannya bisa berubah, bisa lebih keren kayak gitu. Oke. Boleh ceritain. Berarti kan ini kan melakukan konsep sendiri kan? Iya Om, betul. Apa sih konsepnya sama Cortez ini nih dengan body kitnya ini nih? Ya, jadi kan sebenarnya Cortez yang baru ini kan engine-nya udah 1500 turbo Om. Oke. Oh, ini yang versi udah turbo nih udah ya? Turbo, dan ini udah CVT. Jadi memang beda sama Cortez yang sebelumnya. Gitu. Jadi kita juga ingin menampilkan, kita konsep di sini supaya dia agak ada sporty looks-nya lah ya. Sporty dengan engine-nya juga yang turbo. Oke. Memadu-madankan antara dengan mesin yang baru yang lebih bertenaga, tapi pengen penampilan yang juga walaupun dia sebuah MPV tapi kelihatan sporty lah gitu ya. Sporty, emang betul. Konsepnya tuh basically gimana sih Om? Jadi gini Om. Family man baru kayak gitu ya. Iya, betul Om. Jadi sebenarnya kita kan Cortez itu kan pasti MPV kan, mobil keluarga. Jadi mungkin ada orang yang baru pindah dari sedan, kemudian dia berkeluarga, akhirnya dia pindah ke MPV, dia punya Cortez. Nah, dia tetap bisa memodifikasi mobilnya, dia tetap bisa menyalurkan hobi modifikasinya walaupun pakai MPV, tapi tetap kelihatan beda, tetap kelihatan keren, tetap kelihatan sporty gitu. Dan ini juga kita desain sedemikian rupa supaya walaupun tanpa dipendekin ini mobil Om, tapi kelihatannya udah cukup rebah lah ya kita. Kelihatan udah kelihatan enak. Udah kelihatan enak, udah kelihatan gondrong ya. Oke. Ini desainnya menarik banget. Memang dia terlihat lebih gondrong nih ya, posisinya lebih gondrong, terus lebih menjorok ke depan, ada campuran splitternya di bagian tengah itu ya. Oke. Penambahan ground clearance-nya apa Om? Ini sih sebenarnya kurang lebih kita nambah 3 sentian ya Om. Kurang lebih 3 sentian ya, 3 senti dari bumper ya. Dia. Jadi makanya kalau misalnya Om kalau Om Rivi kan hobi modifikasi, pasti tau lah kalau ganti lowering kit kayak EBA dan lain sebagainya, turunnya kurang lebih memang 3 cm ya. 2 inch lah kurang lebih. Nah, itu seperti itu Om. Jadi kita desain seperti ini pakai lowering kit, padahal tidak. Seolah-olah seperti itu penampilannya. Seperti ini pakai lowering kit, padahal tidak sebenarnya gitu. Jadi kalau mau pakai velg standarnya pun, OM-nya pun juga kelihatannya tetap enak dipandang mata gitu loh. Oke, mengerti. Nah, ini memang dibuat seolah-olah memang seperti add-on yang mana menjadi satu kesatuan bumper nih Om ya? Iya, jadi ini emang tinggal ditambahkan aja Om, tanpa merubah atau mencopot yang sudah ada, yang OM-nya. Dan kalau misalnya memang ini mau dilepas, ya udah tinggal lepas aja Om, dan kembali ke bumper semula gitu. Jadi betul-betul add-on.
Oke. Oke, nanti kita ngebahas lagi. Karena ternyata nggak di bagian depan aja nih ya. Samping belakangnya juga ada ya? Iya, semua full sekeliling. Oke. Iya. Nah, kalau di tampilan sendiri nih, ada lagi nggak yang dirubah nih, Om? Kalau tampilan depan ini kita cuma merubah ini Om. Ini kita bikin black chrome ya. Pakai stiker. Oke. Ini grill dan list yang bawah ini. Bawah ini ya? Yang ke fog lamp ya. Oke. Itu kita bikin dark chrome supaya lebih kental lah tampak sportinya. Oke, jadi emang karena posisinya kalau dalam keadaan chrome semua kelihatan agak rame sih depannya ya. Betul. Oke. Itu aja nih upgrade-nya di depan nih ya? Ya, upgrade-nya di depan itu aja Om. Oke. Soalnya memang karena konsepnya sporty, jadi kayaknya agak nggak nyambung kalau kebanyakan chrome kan gitu kan. Betul Gitu. sih. Oke deh kalau gitu, ya udah. Sekarang kita bahas eksterior di bagian sampingnya aja yuk. Nah, sekarang kita ada di bagian sisi sampingnya nih. Dan ternyata di bagian sampingnya itu seperti yang saya bilang tadi, dia ada satu paketannya ternyata dengan si side skirt-nya ya Om ya? Betul ya? Ini side skirt-nya Om, betul. Oke, side skirt-nya ini di bagian bawah dan modelnya add-on juga ya? Nggak merusak apa-apa sebenarnya ya? Tidak merusak apa-apa. Oke. Jadi betul-betul ini kalau dicopot baut di ujung-ujung Om, ini ada 2 baut, di depan juga ada 2 baut, udah bisa dicopot dan kembali ke semula. Oke. Gitu. Pengen ngebahas sih sebenarnya, kenapa tiba-tiba Om bersama tim pengen banget ngebangun body kit untuk mobil ini gitu? Gini Om, soalnya kita kalau ngelihat, kita bicarain Wuling nih ya Om. Iya. Kalau Wuling Almas RS gitu ya kita sebut misalnya, itu kita ngelihat pasti tampilannya dari OM-nya aja udah cukup gagah gitu kan. Nah terus untuk yang ini, yang Cortez, yang 7-seater, yang kalau menurut gue di Indonesia termasuk MPV itu kan termasuk salah satu mobil yang masih jadi incaran kan saat Betul, ini. favorit lah ya. Favorit gitu. Nah itu kayaknya kok masih kelihatan kayak ada harus sesuatu yang disentuh supaya dia kelihatan lebih enak gitu lihat gitu loh. Oke, nggak terlalu nggak jadi underrated lah gitu ya. Underrated gitu. Nah akhirnya kita cobalah, kita riset dengan mobil ini gitu, dan ternyata setelah kita buat, kita coba tempelkan, dan ternyata emang kelihatan jauh gitu loh Om. Berubah sih, berubah. memang berubah banget nih mobil tampilannya. Jadi sorry itu sih, maksudnya bisa dibilang kayak bener-bener naik kelas sih jadinya mobil ini gitu loh. Gitu Om, gitu. Oke, dan konsepnya di bagian samping ini simple, nggak terlalu banyak garis nih Om ya, tapi secara ditarik garis dari depan ke belakang tuh kayak nyambung ya sebenarnya ya Om ya. Betul Om. Gitu. Penambahannya kurang lebih sama, sekitar 3 sentian juga ya. Sekitar 3 sentian. Ya, jadi kita nih sebenarnya ngikutin garis dari depan Om. Jadi supaya padu padannya bagus gitu. Oke. Nah, setelah ngebahas ini paket side skirt-nya, sekarang kita bahas nih velgnya juga udah diganti nih Om. Boleh ceritain nggak nih spesifikasinya? Karena kan banyak banget yang modifikator juga mungkin udah punya Wuling tapi sebenarnya nggak tahu spek yang pas buat mobil ini. Ini soalnya posisinya pas banget, nggak pakai spacer kan nih? Iya, ini nggak pakai spacer Om. Oke. Jadi ini tuh ring 18 Om. Lebarnya 8,5, ET-nya 40. ET 40. Gitu. Nah, ini memang yang kita lihat kemarin dengan lebar 8,5 ET 40 ini kita dapat pas banget, cukup rata body Om. Cukup rata body ya. Depan tidak out, belakang masih oke. Oke, gitu. Oke. Nah, ini dengan profil ban 225 50 ring 18. Oke, ini pun udah kelihatan penuh. Ini nggak ganti sport kit atau apapun kan? No? Nggak, sama sekali nggak. Ini memang masih bawaannya, masih per OM-nya dia. Oke. Gitu. Dan ini velg pun juga nggak pakai spacer gitu. Jadi aman Om, maksudnya kita pakai belok patah pun depan juga nggak kena. Di belakang kita coba muatan penuh 7 orang pun juga masih aman. Oke, no scrubbingnya ya. Nggak ada ya. Gitu. Oke, berarti 8,5 ET 40 ring 18 ya, kayak gini nih kondisinya dalam keadaan tinggi bodi standar nih ya. Iya. Pernah nyobain ring besar juga Om kesini? Sebelumnya pernah nyoba di 19 Om. 19 juga pernah nih ya? 19 pernah. Dan jujur sih sebenarnya dengan pakai 19 dengan padu padan body kit ini jadinya lebih pas lagi ya? Lebih pas lagi gitu. Oke. Ini karena lagi musim hujan jadi pakai velg lebih kecilan aja ukurannya ya. Iya, kalau untuk daily ya ini kayaknya lebih nggak deg-degan ya Om. Oke. Waktu pakai 19 itu pun spesifikasinya sama dengan ET 40 atau gimana? Betul Om. Kebetulan kemarin dapat velg 19-nya, ET-nya juga sama. Jadi 19 lebar 8,5, ET-nya 40 juga. Oke. Tapi kita pakai ban yang lebih lebar 235 40. 235 40. Ring 19. Jadi dan itu akan lebih kelihatan cakep lagi di sini ya. Lebih kelihatan penuh. Ini kan sebenarnya agak narik sedikit ya Om. Iya. Itu lebih kelihatan ngotak bannya, lebih
cakep. Oke. Jadi Gitu. itu bisa menjadi panduan buat teman-teman apalagi yang pakai Wuling nih. Spesifikasi yang aman, tetap nyaman dan tanpa perlu ganti per, ya kayak gini nih ya. Iya. Kurang lebih. Oke. Setelah ngebahas di bagian sampingnya ini nih, di atas pakai apa nih Om? Nah, ini karena itu balik lagi Om, ini adalah MPV ya, jadi mobil keluarga. Jadi kita kemarin coba pasangin di sini crossbar tule Om. Oke, crossbar tule yang untuk bisa masang si roof box-nya sebenarnya ya. Roof box dan misalnya mau ada yang bike rack. ada bike rack kayak gitu. Oke, ini lagi dilepas gitu ya. Iya, gitu. Oke. Jadi kita coba dengan crossbar-nya dulu aja, kelihatannya juga udah keren sih, maksudnya padu padannya Betul, enak sama betul. body kit dan lain Mobil sebagainya. keluarga banget lah settingannya Iya, sebenarnya, kalau tapi misalnya mau dipakai pulang kampung ya tinggal pasangin tinggal pas box-nya roof box-nya. Benar. Oke. Soal ngebahas bagian samping nih. Tadi ini tiba-tiba di bagian samping ini ada stiker hitam bertuliskan INV nih. Ini apa nih Om sebenarnya? Nah, ini Om. Jadi sebenarnya body kit yang kita lagi riset ini nantinya semoga ya Om gitu. Soon kita juga akan launching. Jadi maksudnya teman-teman nanti yang berminat pun sebenarnya bisa gitu loh pakai body kit yang sama sama ini gitu. Oke. Jadi kita- akan diproduksi massal nih Iya, rencananya. begitu Om. Makanya Oke. ini kita mobil ini jadi prototipe dulu deh. Kita Oke. lihat padu padannya, kalau misalnya semua udah oke, baru nanti akan Masuk ke jalur produksi iya, jalur gitu. produksi dengan brand si INV ini. gitu. Oke, menarik banget nih. Nih kok soalnya emang di sini belum ada sih yang membangun body kit untuk ini, bahkan Wulingnya sendiri pun belum ya, setahu saya ya. Belum, saat ini Oke. Gitu. Ya udah, nanti kita akan bahas lagi soal harganya. Mungkin udah ada harganya atau gambaran apapun nanti pada saat terakhir deh. Sekarang kita lihat ke belakangnya dulu. Sebentar. Ngebahas soal di bagian samping, kita bahas dulu si Tule roof box ini berapa tuh harganya Om? Ingat Om? Gue agak lupa sih Om sebenarnya ya. Cuman seingat gue sih ini satu set semuanya. Ini soalnya ada kitnya kan Om, kit untuk nempel ke crossbar-nya, ke roof rail-nya, sama ada crossbar-nya. Ini sekitar 6 jutaan ya Om. 6 jutaan ya. Iya. Terus kalau roof box apa Om? Kalau roof box sebenarnya tergantung tipe ya Om. Kemarin sih kita ada pakai yang tipe yang slim tuh ya, tapi bukan yang sering dipakai di wagon ya Om. Itu yang paling tinggi kan. Kita yang di bawahnya itu sekitar kemarin 9-an ya, hampir 10 ya. 9-10 jutaan ya di luar ininya ya. Luar ini. Itu yang Tule asli Om, tapi kan maksudnya option merek lain banyak sebenarnya pilihan lainnya ya. Gitu. Oke. Kalau velg sendiri untuk saat ini berapaan sih harganya Om? Berarti kalau untuk velg sebenarnya paketan ini sekitar 15-an sih Om. 15-an ya? Iya. Oke. Dengan model yang ya banyak sih sebenarnya pilihannya untuk modelnya ya. Iya. Itu balik lagi soal selera lah kayak gitu ya. Iya. Oke. Ya udah, sekarang kita melihat bagian belakang body kitnya nih. Iya, Yuk. siap. Nah, sekarang kita bahas soal bagian belakangnya nih. Add-on di bagian belakangnya sih sebenarnya posisinya memang lebih mendominasi bumpernya nih Om ya. Iya, lebih betul, gede ya. Betul. Gitu. Boleh ceritain konsepnya kalau yang belakang memang Om? Iya Om, jadi kembali lagi ke yang tadi yang kita konsep awalnya kan sebenarnya ingin membuat mobil ini kelihatan lebih sporty Om. Gitu. Nah, jadi memang ini agak mencontoh mobil-mobil yang sporty sih kalau misalnya Om pernah lihat kayak VW Golf kayak gitu. Jadi kenapa makanya kita punya diffuser konsep yang kemarin diffuser beda warna di sini, warna hitam. Dan memang terlihat agresif sih ya di belakang ini. Betul, gitu Om. Dengan konsep dua warna seperti ini kelihatan agresif. Apa namanya, sistem pemasangan juga mudah ya Om, cenderung mudah ya di belakangnya. Sensor parkir pun kebetulan nggak terganggu nih ya. Nggak terganggu, karena dia emang sensor parkirnya emang di atas kebetulan ya. Jadi emang di bawah nggak ada apa-apa. Jadi kita juga enak banget masangin add-on, aman Om, nggak mengganggu apa-apa. Dan ini emang duduk di posisi yang si bumpernya ini plastik yang kayak nyambung dari sampingnya ya, hanya menutupin sisi belakangnya aja ya. Iya, jadi dia itu harusnya bagian bawahnya itu nyambung dari over fender ini Om, warna hitam bawahnya. Nah, ini kita tutup dengan add-on, tapi kita tetap kasih diffuser warna hitam di sini. Oke. Menarik dan banget supaya ya. padu padannya bagus juga, ya knalpotnya aslinya itu memang tabung Om. Ada tabung. Dengan ada corongnya ke bawah sedikit. Ini kita tabungnya kita delete. Tabung ini di-delete jadinya. Kita ganti muffler tip supaya nyambung sama add-onnya. Boleh juga konsepnya. Gitu.
Oke, Gitu, jadi makanya twin kalau- pipe ya. Iya, jadi makanya kalau di starter suaranya agak kenceng gitu. Tapi kalau pas digas hilang sih Om. Oh, oke, nggak droning ke dalam Nggak ya, ada ya. di dalam. Oke, menarik banget. Oke, dan dibikin twin pipe kayak gitu, emang Iya. jadinya jatuhnya ukurannya pas ke mobilnya ya. Iya, karena kita Penampilan. kemarin lihat padu padan si itunya juga Om, si add-onnya juga. Kayaknya Oke. kalau pakai satu terlalu nggak kurang pas gitu dari belakang. Jadi akhirnya kita bikin jadi twin Oke, pipe. kalau dibikin quad agak lebay jatuhnya untuk family car soalnya Iya, ya posisinya betul. ya. Oke, Betul, oke. lebay, betul. Oke, ada lagi di bagian belakang? Udah Om, kalau di belakang hanya itu aja, add-on sama delete knalpot aja udah nggak ada Oke. lagi. Terus kalau ini ya bagian emang dari promosi brand kita nantinya. Oke, siap. Ya udah, di bagian dalam ada yang kita bahas, Om. Kalau bagian dalam, ini paling hanya penggantian head unit aja Om. Ya udah, kita lihat aja ke dalam langsung. Yuk. Boleh, siap. Yuk. Nah, sekarang kita di bagian interiornya nih. Kalau di interiornya sih yang udah paling kelihatan itu head unitnya. Ini layarnya jadi gede banget nih. Iya. Basically sebenarnya aslinya berapa inch? 8 inch Om. 8 inch. Ini Iya. diganti jadi Jadi 10 inch. 10 inch nih ya. 10 Dapatnya unbrand aja pokoknya, cuma Iya. lihat lebih gede aja nih ya. Jadi lebih gede dan dia udah bisa WiFi, itu aja. Jadi kita di Oke. sini kita bisa mau Google Chrome di sini bisa, mau Oke. Maps bisa, dan even mau YouTube juga bisa gitu. Oh, Kita udah terintegrated. ya, tinggal kita Oke. Konekin ke mobile hotspot ke dari handphone. kita. Oke. Kayak gitu. Fiturnya basically ini Android atau gimana? Iya, basically Android. Oke, Android 10 inch. Jadi ya kita mau Spotify, mau YouTube dari sini udah bisa Om. Emang Gitu. udah canggih banget sekarang ya. Ini Iya. teknologi begini nih. Iya itu. Boleh tahu nggak? Sempet tahu nggak Om? Berapa sih harganya Om untuk ngebangun head Ini unit sih, head Android iya. ini? Ini sih kurang lebih sekitar 5-an ya Om ya setahu 5-an gue ya? Heeh. Oke. 5, kalau nggak salah sih between 5 sampai 8 juta lah. 8 jutaan ya. Tapi tergantung lagi, ini layar gede sih, macem-macem, dan pilihannya, fiturnya segala macam, ada RAM-nya yang bisa dipilih juga terkadang kan, kayak Iya. gitu-gitu juga. Iya gitu. Oke. Dan mereknya juga macam-macam ya Om. Oke, apalagi memang brand China punya banyak banget sih Iya, pilihan serunya gitu. jadinya sebenarnya. Dan Oke. ini memang untuk dia sih Om, memang untuk Wuling. Oh, Gitu. oke. Ini upgrade yang berguna banget, soalnya penumpang belakang juga jadi bisa lihat dari depan Iya, ya. betul Om. Kenapa nggak nambahin head itu layak di headrest lagi Om? Kemarin belum sampai ke situ sih Om. Belum sampai ya, karena belum fokusnya sampai. lagi di body Iya, kit ya. Karena sebenarnya kan kalau misalnya diganti headrestnya, padu padannya jadi kurang enak. Oh, gitu. oke, Paling betul. kalau misalnya memang harus menambah itu yang kita yang terpisah gitu loh Om, yang dijepit gitu. Oh, oke, Tapi oke. nggak tahu bisa connect ke sini apa enggak. Jadi kita belum sampai ke situ Oke, untuk oke. bagian interiornya. Oke. Nah, setelah itu modifikasi lain ada lagi nggak Om? Kalau di sini karpetnya Om, tadi kita ganti pakai trapo. Oh, Udah, itu aja. karpetnya nih cuttingannya udah pas nih ya kalau si Udah. merek Trapo ini nih ya. Iya. Ini sampai ke belakang nih ya semuanya. belakang, Dia jadi nggak semuanya. gerak-gerak ya, kunci ya bener ya. Iya, ngunci, dan karpet aslinya yang bludru lebih awet lah Om. Betul. Eh. Berapa ini harganya Om? Ini full sampai belakang itu kemarin kurang lebih 2,5 juta Om. 2,5 juta ya. Oke. Gitu. Oke deh kalau gitu. Interior udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi Om, hanya itu aja. Oke deh kalau gitu. diganti. Ya udah kita balik ke depan yuk. Nah, tadi kita udah ngebahas nih semua bagian modifikasi dari Wuling Cortez-nya ini nih, apalagi fokusnya di body kitnya yang kebetulan ternyata nantinya akan dijual. Bener kan akan dijual Om ya? Iya Om, amin. Oke. Semoga tujuannya ke situ. Udah ada gambaran Om, berapa harganya? Kalau harga sebenarnya belum ada gambaran Om. Cuman sih kayaknya kita placingnya nanti akan di atas 10 juta sih Om. Untuk body kit Untuk kompletnya body kit ini ya? Full semuanya. 10 Full juta set. itu sudah terpasang, sudah dicat atau ya dijual begitu saja? Belum Di atas. pemasangan. Belum Di luar pemasangan, di luar Dan pemasangan. warnanya masih warna dasar. Karena Oke. jadi nanti menyesuaikan kan yang beli mobilnya warna apa gitu. Oke. Bisa dipasang di bengkelnya sendiri gitu. Soal bahannya sendiri, apa tuh nanti Om bahannya? Kalau saat ini kita masih pakai fiber Om. Oke. Masih pakai fiber, cuma nanti ke depannya ya kita sih berencana semoga bisa kita pakai bahan plastik Om untuk kedepannya. Untuk diproduksinya ya. Untuk produksinya gitu. Oke. Menarik nih karena kalau plastik akan lebih fleksibelnya lebih bagus juga ya.
Iya. Dan di catnya akan lebih bagus gitu. Betul, ya. lebih presisi kayak gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Nanti diikutin aja, di follow aja Instagramnya. INV bakal ada Instagramnya nanti kan ya? Akan ada Om. Akan ada Instagramnya, nanti kita akan tulis di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang minat, semoga cepet nih diproduksinya nih Om ya. Amin, amin. Thank you Om Rifki. Mohon supportnya aja ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau apabila Anda ingin membeli mobil bekas yang sudah dijamin oleh OLX, langsung aja kunjungin ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.